Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Retno Prabaning Tias, mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kategori 1 Angkatan 2 Universitas PGRI Madiun tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23021141120 dan nomor UKG 2015029834492. Pada hari ini, pada tanggal 4 Desember 2023, mau mengadakan uji kinerja pembelajaran biologi dengan materi struktur dan fungsi sistem pencernaan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mas. Berdoa siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi. Lanahul bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa usul hawadini wa yusasqal ghamamu bil wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Sebelum memasuki materi yang berikutnya, yaitu pada struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan, pada minggu kemarin kalian masih mempelajari tentang sel, baik itu komponen-komponen dari sel, kemudian organ-organ sel, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, terus pada sel sebagai struktur jaringan tumbuhan. Sekarang adalah struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan. Sebelum memasuki pada struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan, sebelumnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, nanti kalian tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi zat-zat makanan yang diperlukan di dalam tubuh secara terperinci. Terus yang kedua, kegiatan ini kalian dapat menganalisa kemungkinan yang terjadi apabila kekurangan atau kelebihan asupan salah satu zat makanan dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu kalian nanti dapat menghitung body mass index, yaitu berat badan kalian dengan benar. Terus melalui ini adalah dapat menganalisis proses pencernaan makanan dengan benar. Itu adalah pada tujuan pembelajaran.
Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran tentang struktur sel, struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan. Di sini ada gambar. Kalian tahu gambar apakah ini? Gambar apa ini? Gambar ini adalah gambar 4 sehat 5 sempurna. Ya, masih ingat? Masih. Gambar pada sistem pencernaan pada gambar 4 sehat 5 sempurna ini terdapat ada nasi, terus ada apa lagi? Ada sayuran, itu adalah pada 4 sehat 5 sempurna. Terus kita masuk dulu pada fungsi sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan yaitu membantu suplai nutrisi dari dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan maupun minuman dalam kehidupan sehari-hari yang kita konsumsi. Mulai dari nutrisi yang diambil dari makanannya nanti dapat menghasilkan kinerja tubuh secara menyeluruh. Mulai untuk memperbaiki sel-selnya, regenerasi kulit hingga sumber energi tubuh. Terus ini ada tehnya itu pada sistem pencernaan manusia nanti tidak bisa membuang zat-zat berbahaya atau limbah yang sudah tidak diperlukan di dalam tubuh, yaitu berupa feses. Tahu ya? Ya, yang setiap hari kamu keluarkan di dalam kamar mandi itu. Terus ini adalah organ pencernaan sistem pada manusia. Masih ingat kamu dulu organ pencernaan pada sistem organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, terus itu adalah organ. Ingat kalian jadi masih ingat organ sistem pencernaan pada manusia yang dimulai dari ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Terus yang selanjutnya lagi, ini cara kerja sistem pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut sampai berakhir pada anus. Manusia mengonsumsi makanan maupun minuman masuk pada mulut untuk dikunyah atau dihancurkan oleh gigi. Kemudian dikunyah, makanan tersebut ditelan di dalam kerongkongan dengan gerakan peristatik, yaitu seperti pada gerakan meremas-remas. Makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini lagi lambung kembali dihaluskan dengan gerakan otot lambung yang diproses secara kimiawi. Hasil pecahan makanan dari lambung kemudian masuk pada usus halus, kemudian disaring lagi dan dipisahkan antara nutrisi dan makanan dari zat sisa. Kemudian setelah nutrisi diambil, makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan yang berupa menjadi feses. Itu adalah cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Itu adalah struktur dan fungsi pada sistem pencernaan pada manusia. Seperti biasa, nanti kalian setelah mengetahui ini ada 4 sehat 5 sempurna. Sistem pencernaan manusia nanti kan ada 2, diolah secara kimiawi maupun secara mekanik. Seperti biasa nanti kalian kerja membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok nanti kita bahas tentang mekanisme pencernaan manusia secara mekanik maupun secara kimiawi. Nanti kelompoknya kalian pilih sendiri menjadi berapa kelompok, 6 kelompok seperti biasa, ya. Duduk pada kelompoknya masing-masing, nanti terus kita bagikan LKPD-nya tentang ada LKPD-nya pembentukan dari sistem organ maupun dari sistem pencernaannya. Ya, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bekerja mulai dari sekarang, mulai dari membentuk kelompok. Nanti saya bekerja.
Ya. Kalian kerjakan. Oke. Yang kamu kerjakan itu adalah yang pertama di situ adalah apakah ada perbedaan antara kalian sarapan atau tidak sarapan di rumah seperti pada gambar tersebut ya. Terus yang kedua, soal itu di situ yang kedua itu adalah mengapa kita tidak makan nasi saja tanpa ikan atau sayur ya. Terus yang ketiga adalah bagaimanakah cara kerja sistem pencernaan pada secara mekanisme, secara kimiawi maupun secara mekanik. 10 menit kalian kerjakan. Kalau sudah nanti kita bahas bersama-sama dan silakan untuk dipresentasikan. Ya. Dimulai dari sekarang yuk. Silakan kalian kalau tidak ada yang tidak diketahui boleh ditanyakan atau kalian browsing tentang mekanisme langsung aja kamu cari mekanisme pada sistem pencernaan, mekanisme secara kimiawi maupun secara mekanik. Terus yang kedua tadi kamu antara kamu sarapan atau tidak sarapan, bagaimana yang terjadi pada tubuh kamu ya. Jadi itu kamu kerjakan pada KPD tersebut kira-kira 10 menit cukup, nanti dipresentasikan ya. Boleh kalian cari tentang perbedaan antara mekanisme mekanik atau mekanisme kimiawi pada sistem pencernaannya ya.
Ayo, yang lainnya kita dengarkan dari kelompok 1 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pencernaan mekanik adalah pemecahan makanan agar menjadi bahan sel yang dapat tercerna. Ini melibatkan gerakan fisik untuk membuat makanan menjadi lebih kecil. Dua, pencernaan kimiawi adalah proses di mana makanan yang mengandung senyawa molekul tinggi dipecah menjadi zat-zat kecil sehingga terserap oleh tubuh. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Perbedaannya proses. Pencernaan kimiawi melibatkan pemecahan makanan menggunakan enzim dan zat kimia tertentu yang dihasilkan oleh organ pencernaan kita. Yang kedua, tempat, yaitu pencernaan kimiawi terutama terjadi di mulut, lambung, dan isi halus. Yang ketiga, tujuan pencernaan kimiawi adalah untuk mengubah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Sudah. Itu dari kelompok 1 sudah dipaparkan tentang perbedaan sistem pencernaan mekanik maupun sistem pencernaan secara kimiawi. Ada yang kalian mau tanyakan tidak? Tidak. Dari sistem pencernaan mekanik dan kimiawi tidak ada yang kalian tanyakan. Terus yang kedua adalah apabila kita tidak sarapan, yang terjadi pada tubuh kita yaitu lemas. Selain lemas, Mudah mengajuk. tidak mudah untuk konsentrasi. Berarti apa yang kamu rasakan kalau kamu tidak sarapan? Ngantuk. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Kalau tidak ada silakan duduk untuk kelompok 1. Kita lanjutkan pada kelompok 2 yaitu pada kelompoknya Mas Alin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dari kelompoknya Mas Alin hanya 2 orang, hanya Mas Alin dan Mas Rian. Single. Double. Yuk kita mulai dari sekarang ya Mas Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan mekanik kimiawi serta perbedaan. Jadi, untuk sistem pencernaan mekanik itu dilakukan di dalam mulut yang dilakukan gigi. Tujuannya adalah untuk mengubah organisasi besar
besar menjadi potongan kecil yang diakses melalui enzim. Proses fisiknya biasanya melakukan pengunyahan atau menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang berada pada lambung dan usus. Dan saat kita sarapan, yang kita rasakan adalah memiliki energi yang tambah semangat dan yang pasti lebih fokus dalam menghadapi hari. Kalau tidak bisa sarapan, yang pertama lemas, males, lesu, tidak fokus, mah, sakit, ngantuk. Nah, itu apa yang terjadi kalau kita tidak sarapan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok? Tidak ada? Tidak. Perbedaan antara sistem pencernaan mekanik dengan sistem pencernaan kimiawi. Ya, perbedaannya yang pertama adalah perbedaan mekanik dilakukan oleh gigi. perbedaan mekanik dilakukan oleh gigi. Terus Dalam kimiawi menggunakan enzim. kalau pada kimiawi dia menggunakan enzim. Ya, Mekanik pencernaan berada di mulut. kalau mekanik pencernaan berada di mulut, Kimiawi di lambung berada di lambung dan di usus. Ya, kalau tidak silakan kembali ke tempat Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 tentang sistem mekanisme kimiawi dan mekanik dan kemudian kami saat di sekolah. Cara mekanik adalah proses mekanisme dan mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil mengunyah. Sedangkan kimiawi proses pembuatan energi dalam makanan supaya lebih mudah dicerna. Perbedaan antara pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh beberapa enzim seperti akilasi, lipialin, dan juga enzim altase. Sekarang di proses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Perbedaan sama dari akan dapat membuat suatu merespon menjadi resistensi mulai barang jangka panjang bisa menyebabkan depresi. Kalau sarapan, kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian 15-30% dalam jangka sedang mewujudkan sehat, aktif, dan produktif. Tertutup. 1. Tumbuhan gizi tertutup menghasilkan gizi di dalam total 2. 2. Memiliki akar serabut DNA tunggal. 3. Memiliki banyak pecahan yang berkuat. 4. Alat pramuga biakan berupa bunga, 5. Daun, ulas, dan kedelai.
konkret tentang biji. Biji tadi dibedakan menjadi dua, ada biji terbuka dan biji tertutup. Terus setiap hal itu ini ada pada tumbuhan biji dikotil dan tumbuhan biji dikotil dan tumbuhan biji monokotil. Kalau pada tumbuhan biji monokotil itu apa? Kotiledon, ya. Itu kotiledon ada poros embrio, itu atasnya adalah kulit biji, terus granula ya, terus radikula, itu adalah pada tumbuhan biji monokotil. Sedangkan pada tumbuhan biji dikotilnya itu adalah kulit bijinya, ada endospermnya, terus radikula, epikotil, kokorida dan granula. Kalau pada ini adalah pada tumbuhan biji dikotil dan tumbuhan biji monokotil. Kalau perbedaannya tumbuhan biji terbuka dan tertutup. Kalau biji terbuka, biji terbuka yang pertama adalah memiliki bakal biji yang tampak dari luar. Itu adalah terus yang kedua. Memiliki daun yang sempit dan kaku. Yang ketiga, kalau pada tumbuhan biji terbuka memiliki akar tunggang. Itu adalah pada biji terbuka. Kalau sekarang ada pada tumbuhan biji tertutup. Kalau pada biji tertutup, sementara bakal bijinya terus daunnya pada biji tertutup pipih dan lebar. Selain itu memiliki akar serabut dan tunggang. Itu adalah pada tumbuhan biji terbuka maupun pada tumbuhan biji tertutup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan duduk ke tempat yang masing-masing. Ayo kelompok yang lain, silakan untuk kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan struktur organ pada tumbuhan, yaitu pada batang. Pengertian dari batang sendiri adalah salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuh batang pada jaringan embrional. Untuk jenis batang terdiri dari dua, yaitu monokotil dan dikotil, yang memiliki perbedaan pada berkas pengangkutnya. Untuk pengertian pada batang monokotil adalah jenis batang yang tidak bercabang dan sebagian besar memiliki ruas-ruas batang. Untuk pengertian pada batang dikotil adalah jenis batang yang bercabang-cabang dan tidak berruas-ruas. Ciri-ciri batang dikotil memiliki dua keping biji dan termasuk dalam tumbuhan dikotil. Pada bagian tengah batang terdapat bentuk lingkaran yang disebut embryon. Terdapat kambium di dalamnya yang mengaktifkan jaringan meristem. 3. Akibat pertumbuhan kambium ini akan terbentuk lingkaran taut. Ciri-ciri batang monokotil. Batang tidak bercabang yang masuk ke dalam tumbuhan monokotil memiliki tidak memiliki kandungan kambium pada batangnya sehingga jaringan meristem mengalami perubahan. Tidak seperti embryon darah teratur jenis monokotil secara keseluruhan.
ditanyakan dari kelompok 3. Kelompok 3 pada batang dijelaskan mulai dari ciri-cirinya, fungsi serta perbedaan. Batang dikatakan ada 2, batang monokotil dan batang dikotil. Pada kelompok ini sudah dijelaskan semua. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada yang mau bertanya? Ya. Silakan kembali ke tempat, dilanjutkan dengan kelompok 4. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai mekanik dan kimiawi perbedaannya. Dari rumah kita merasa lemas sehingga menyebabkan peningkatan asam lambung, tekanan di darah tinggi, berat badan menambah, dan resiko penyakit jantung. Jika dikatakan sebelum sehat karena menjaga kesehatan secara keseluruhan, resiko terkena penyakit kronis sangat tinggi. Perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim aktase dan altase. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, itu adalah dari presentasi dari berbagai kelompok kalian. Pada materi ini dapat disimpulkan yaitu pada sistem, struktur dan fungsi sistem pencernaan, pada sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Yaitu perbedaannya kalau pada sistem pencernaan mekanik tadi apa? Pada mekanik pada sistem pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan kalau pada kimiawi dilakukan di lambung dan di usus, ya. Terus yang kedua, apa yang terjadi apabila kalian tidak sarapan? Yang pertama adalah kalian merasakan ngantuk katanya. Terus yang kedua adalah lemas. Terus yang ketiga tidak konsentrasi, ya.
Dikasih turun nih. Kalau sudah yang dikumpulkan yang di depannya, kalau sudah dikumpulkan, kalau sudah dikumpulkan, ini ayolah sudah dikumpulkan. Ya, udah. Sudah? Sudah semua ini? Kalau sudah, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita masuk pada lanjutan pada sistem pencernaan, yaitu pada enzim-enzim yang terdapat pada makanan ya. Untuk minggu depan silakan kalian persiapkan. Kalau sudah, saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.